salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat-sehat semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih bisa bertemu bersama, walaupun dalam kondisi tidak secara langsung kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Catur Sumedi Prihadi, guru pendidikan jasmani olahraga. Saat ini saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyampaikan materi dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Selebihnya mari kita simak bersama-sama. Baiklah peserta didik sekalian, mari kita masuk ke pembahasan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Para peserta didik sekalian mungkin sering mendengar atau sudah tidak asing lagi dengan materi wawasan Wiyata Mandala, karena materi ini merupakan materi pokok yang selalu diberikan pada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah waktu yang lalu. Selanjutnya, untuk memahami wawasan Wiyata Mandala, peserta didik harus mengetahui pertama, mengerti apa itu wawasan Wiyata Mandala. Kedua, apa dasar hukumnya wawasan Wiyata Mandala. Ketiga, apa tujuan dari wawasan Wiyata Mandala. 4. Bagaimana proses pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Kelima, siapa saja yang berperan di dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Keenam, bagaimana mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Baiklah peserta didik sekalian, mari kita lanjutkan dengan mengupas satu persatu permasalahan wawasan Wiyata Mandala. Pertama, pengertian. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata, yaitu wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan atau pandangan. Kemudian Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran atau pendidikan. Mandala berarti bulatan atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Karena sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan, maka diwajibkan adanya pembelajaran, adanya bimbingan, pelatihan, dan bermain yang mengarah pada edukasi atau pendidikan, sehingga tidak ada terjadinya perkelahian, narkoba, dan membuli sesama warga sekolah. Masih banyak contoh-contoh yang lain tidak diperkenankan ada di lingkungan pendidikan atau sekolah. Kemudian diharapkan di tempat pembelajaran atau lingkungan pendidikan ini bisa meraih prestasi setinggi-tingginya tentang akademik, misal olimpiade sains, antara lain matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya harapannya adalah non-akademik yang meliputi seni dan olahraga. Nah, peserta didik sekalian yang merasa berbakat di bidang seni, Anda bisa bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler seni. Di SMA Negeri 2 Ngawi, anak-anak yang punya bakat seni sangat diapresiasi dan didukung oleh sekolah. Karena di sekolah ada kegiatan ekstra seni suara, seni rupa, kerawitan, seni musik, drama, dan lain-lain. Demikian juga untuk olahraga. SMA Negeri 2 Ngawi sangat mendukung dan mengapresiasi bagi anak-anak yang berpotensi olahraga. Terbukti, sarana dan prasarana olahraga sudah cukup mengakomodasi kegiatan-kegiatan siswa yang berkiprah di bidang olahraga. Ada lapangan futsal, basket,
voli, lapangan tenis meja, dan lain-lain. Bahkan anak SMA Negeri 2 Ngawi bisa membuktikan dirinya juara 1 OOSN tingkat nasional, yaitu pencak silat atas nama Ahzarin. Dan juga pernah menelurkan atlet lompat tinggi juara Popda tingkat Jawa Timur atas nama Rizzo Lutfian. Semoga bagi peserta didik baru yang kali ini juga bisa mengukir prestasi seperti kakak-kakak kelas sebelumnya. Peserta didik sekalian, bagi anak-anak yang mempunyai potensi untuk jadi pemimpin, bisa diapresiasi di kegiatan ekstrakurikuler di luar seni dan olahraga. Misal, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, pramuka, PBB Gerasi atau peleton inti, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk memahami wawasan Wiyata Mandala, kita perlu tahu dasar hukumnya. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 13090/CI 84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah, yang berbunyi, wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, semakin memperkuat penyelenggara pendidikan di kawasan pendidikan untuk melaksanakan dengan baik dan memperkuat aturan-aturan di kawasan pendidikan. Apabila salah satu warga tidak taat pada aturan di kawasan pendidikan, maka penyelenggara pendidikan berhak mengeluarkan warga tersebut dari kawasan pendidikan tersebut. Misal, ada siswa terlibat narkoba atau perkelahian, maka siswa tersebut bisa dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai pertimbangan. Berikutnya tentang tujuan wawasan Wiyata Mandala. Apa tujuan dari wawasan Wiyata Mandala? Tujuan pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan proses pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, yang ketiga adalah mencintai. Peserta didik sekalian, mari kita kupas satu persatu tentang proses ini. Pertama, proses mengetahui. Lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru di mana, mengetahui letak perpustakaan di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Kedua, proses mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya. Berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Ketiga, proses mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi,
dan dijaga kebersihannya. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan saja, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang hingga gerbang sekolah. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru. Mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud takzim, hormat dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Sehingga harapannya adalah warga yang ada di kawasan pendidikan tersebut benar-benar bisa mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik, atau bisa dikatakan wawasan Wiyata Mandala tersebut baik. Selanjutnya, untuk memahami wawasan Wiyata Mandala, perlu kita tahu siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Mari kita simak siapa saja mereka yang berperan. Pertama, kepala sekolah. Kedua, guru. Ketiga, sivitas akademik atau TU. Keempat, murid atau siswa. Yang terakhir, masyarakat sekitar. Mari kita bahas peran-peran tersebut. Pertama, peran seorang kepala sekolah. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Kemudian peran sivitas akademika atau tata usaha. Sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman belajar yang tekun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BPBK, atau kepala sekolah.
memelihara lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat sekitar mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Bagian yang terakhir, untuk memahami wawasan Wiyata Mandala, kita perlu tahu mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Bahwa mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap preventif. Yang kedua adalah tahap represif. Tahap preventif adalah tahap pencegahan agar supaya wawasan Wiyata Mandala terlaksana dengan baik. Contoh adalah sebagai berikut. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. Keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian, dan keindahan. Kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan. 4. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Tahap represif adalah tindakan pengendalian setelah terjadinya peristiwa. Contoh adalah sebagai berikut. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Penyelesaian khusus kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, peserta didik baru sekalian, demikian paparan dan penjelasan mengenai materi wawasan Wiyata Mandala. Berikut tugas Anda adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan kemudian dikumpulkan ke pendamping grup kalian masing-masing. Tugas nomor 1, jelaskan dasar hukum wawasan Wiyata Mandala. Nomor 2, apa peran kepala sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala? 3, apa peran siswa atau murid dalam wawasan Wiyata Mandala? 4. Apa peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala? Dan yang terakhir nomor 5, apa yang dimaksud mekanisme pelaksanaan tahap represif dalam wawasan Wiyata Mandala, dan sebutkan 3 contoh tindakan tahap represif tersebut. Demikian para peserta didik sekalian mengenai paparan wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.